KPK terhadap 1.271 pegawai. Alhamdulillah, sesuai dengan catatan dan berkat dukungan semua insan KPK, 1.271 pegawai hadir dan mengikuti prosesi pelantikan pegawai KPK menjadi ASN. Sebanyak 1.271 pegawai terdiri dari 2 pemangku jabatan pimpinan tinggi media, 10 pemangku jabatan pimpinan tinggi Pratama, 13 pemangku jabatan administrator, 1.246 pemangku jabatan fungsional dan pelaksana. Sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan semua. Terima kasih kepada segenap insan KPK. Terima kasih kepada seluruh anak bangsa. Hari ini 1.271 pegawai KPK resmi menjadi aparatur sipil negara. Tapi saya ingin sampaikan, status aparatur sipil negara tidak pernah mengurangi semangat KPK melakukan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi kita terus majukan, terus dilaksanakan sampai kita mati. Sampai NKRI bebas dari korupsi. Itulah semangat KPK. Dan KPK walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 19/2019 disebutkan KPK adalah lembaga negara dan merungkum eksekutif, tapi dalam pelaksanaan tugasnya KPK tidak pernah terpengaruh dengan kekuasaan apapun. Sinergitas antara pemerintah dan Kamar Dagang Industri atau Kadin Indonesia sangat diperlukan agar dunia industri kembali pulih pasca pandemi. Para pengusaha dan pemerintah harus saling membantu agar Indonesia kembali bangkit. Hal ini dikatakan oleh calon Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri dalam Silaturahmi Nasional Kadin Indonesia di Jakarta. Jadi pemerintahan Pak Jokowi terlihat bahwa dalam masa COVID ini justru mampu dalam bahasa kami di dunia usaha menyalip dalam tikungan. Dan berikutnya tadi Pak Menko Luhut mengatakan bahwa Kadin mempunyai peran untuk bisa naik kelas. Jadi dalam industrialisasi ini. Jadi bukan saja fokus kepada perdagangan, tapi fokus kepada industrinya. Acara Silatnas Kadin Indonesia kali ini dihadiri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Umum Kadin Rosan Roslani, dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang turut hadir secara virtual. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kelurahan Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jenazah yang masih utuh meski sudah terkubur puluhan tahun lalu. Penggali kubur dan warga juga mengakui mencium aroma wangi dari jenazah tersebut. Warga Kelurahan Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan jenazah yang masih utuh meski sudah terkubur sejak puluhan tahun lalu. Selain itu, warga mengaku mencium aroma harum saat mengangkut jenazah ini. Video penemuan jenazah ini pun viral di media sosial. Hal ini diketahui saat penggali kubur yang dibantu warga sedang menggali makam untuk pemakaman warga yang baru meninggal minggu lalu. Katanya yang penggali kuburnya itu waktu digali itu enggak menyangkut apa-apa, langsung nyangkutnya itu. Biasanya kalau ada itu kan nyangkut patok dulu. Baru ada dalam ada kayu. Ada kayu itu enggak, itu karena langsung nyangkut itu. Jadi kayu yang di dalam juga udah lapuk semua. Udah lapuk. Ya. Oh, yang Makam jenazah ini tidak memiliki identitas. Diduga nisan makam hilang diterjang banjir besar tahun 2007 silam. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, 24 warga Bambu Apus, Jakarta Timur yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari klaster keluarga dibawa ke Wisma Atlet. Sementara itu, Posko Kampung Tangguh Jaya, Kecamatan Tambora, menggelar swab antigen gratis dari rumah ke rumah. 24 orang dari 27 kasus positif COVID-19 di RT 08 RW 03 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dibawa ke Wisma Atlet. Mereka dibawa setelah terkonfirmasi positif COVID-19 dari klaster keluarga. Mereka yang dibawa merupakan satu keluarga besar yang terdiri dari 5 kepala keluarga.
Kasus positif COVID-19 berasal dari salah satu keluarga yang sakit dan berinteraksi dengan keluarga besar lainnya. Sementara itu, Posko Kampung Tangguh Kecamatan Tambora menggelar swab antigen door-to-door bagi warga sekitar Tambora. Tim gabungan, TNI, Polri, dan Kecamatan mendatangi rumah warga untuk melakukan swab antigen. Tidak hanya melakukan swab antigen secara gratis, Polda Metro Jaya dan Kecamatan Tambora juga memberikan apresiasi kepada warga yang diswab berupa pembagian sembako kepada warga. Kegiatan swab door-to-door ini digelar sejak masa larangan mudik Lebaran berakhir 2 pekan yang lalu. Selain swab antigen secara door-to-door, swab antigen juga dilakukan secara langsung di Posko Kampung Tangguh Jaya, Kecamatan Tambora. Sementara itu, Kabupaten Madiun menjadi daerah dengan kasus tertinggi COVID-19 di Jawa Timur. Temuan kasus itu merupakan hasil tracing dan testing yang marak dilakukan. Setelah sempat menjadi daerah dengan tingkat penularan COVID-19 terendah, kini Madiun mencatat angka kasus harian COVID-19 tertinggi di Jawa Timur. Kenaikan angka COVID-19 dikarenakan adanya pelonggaran di beberapa sektor ekonomi yang berdampak pada tingginya mobilitas masyarakat. Gencarnya testing dan tracing yang dilakukan Satgas Kabupaten Madiun menambah lonjakan kenaikan angka COVID-19. Dengan COVID tinggi ini merupakan warning bagi masyarakat dan seluruh elemen, termasuk ASN di dalamnya. Bagaimana pengendalian di lingkungannya masing-masing ini dijalankan, dimaksimalkan. Bukti tinggi ini menjadi bukti bahwa COVID ini belum selesai. Makanya ketika mobilitas itu ada peningkatan, maksimalkan prokesnya. Total seluruh warga yang terkonfirmasi positif hingga akhir Mei mencapai 3.640. 224 diantaranya meninggal dunia. 155 pasien positif dirawat di beberapa rumah sakit, yaitu Dolopo, Caruban, Joglo Dungus, dan Rumah Sakit Sudono Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Tim relawan pemulasaran dan pemakaman COVID-19 Kabupaten Kudus, Jawa Tengah harus bekerja ekstra keras melaksanakan tugasnya. Namun mereka tetap semangat di tengah melonjaknya kasus positif COVID-19 di Kudus. Dalam seminggu terakhir, sejumlah relawan pemulasaran di Kudus, Jawa Tengah bekerja ekstra keras akibat lonjakan kasus COVID-19. Di sela-sela tugas sebagai relawan, mereka tetaplah manusia yang butuh beristirahat. Lelah dalam menjalankan tugas adalah hal yang wajar. Foto dan video mereka pun viral di media sosial lantaran mereka beristirahat di sembarang tempat. 20 orang di tim Cekadil ini satu minggu itu lebih dari 15 per hari untuk memakamkan baik jenazah yang dari luar Kudus, misalkan dari rumah sakit tetangga seperti di Semarang, kemudian ini juga ada kiriman dari jenazah dari Tangerang, itu juga kita cover untuk dimakamkan. Nah, di sini kemudian yang paling banyak itu lusa kemarin, 22 jenazah dalam satu hari satu malam, itu yang paling banyak. Tak jarang mereka mendapat komplain dari warga meski dalam kondisi lelah. Satu petugas bahkan bisa memakamkan 20 jenazah dalam satu hari. Namun seberat apapun tugasnya, para relawan pemulasaran dan pemakaman COVID-19 tetap menjalankan misi sosial sekaligus kemanusiaan. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 4.824 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, tercatat sudah 1.826.527 kasus terkonfirmasi dan 1.674.479 diantaranya sembuh. Sementara total yang meninggal dunia hingga saat ini mencapai 50.723 orang.
Ya pemirsa, meski tidak bertemu namun masih bisa bertatap muka dan bertegur sapa secara virtual. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama. Dan saya Syafaati Suryo, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.